Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasalli ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Perkenalkan, saya Ulfa Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul adab tidur dan adab bangun tidur serta hikmahnya. Tidur adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidur, tubuh senantiasa rehat usai menjalani aktivitas padat. Pikiran dan fisik seakan dipulihkan kembali setelah lelah menjalani hari. Sebagaimana agama yang sempurna, Islam juga mengajarkan adab tidur yang baik. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang selalu beliau lakukan ketika hendak tidur. Berikut 7 adab sebelum tidur menurut sunnah Rasulullah. Di antaranya, jangan tidur larut malam. Manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup hingga 7-8 jam per harinya. Selain tak baik untuk kesehatan, kebiasaan begadang atau terjaga di malam hari juga tak disukai oleh Rasulullah. Hal ini karena begadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat mengaruhi waktu ibadah menjadi terlewatkan. Yang kedua, berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan berwudu, jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat, serta lebih mudahnya kita untuk beribadah karena dalam keadaan suci. Yang ketiga, membersihkan tempat tidur. Rasulullah menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengibaskannya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalannya tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Matikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman. Sebelum tidur, Rasulullah menyuruh kita untuk mematikan lampu, menyuruh menutup pintu, mengamankan bejana, dan mengamankan makanan-makanan, sebagaimana sabda beliau berikut. Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana serta wadah makanan dan minuman kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, membaca ayat kursi. Saat hendak tidur, umumnya kita membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Selain itu, ternyata juga dianjurkan untuk membaca bacaan lainnya seperti membaca ayatul kursi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membaca ayat kursi ini ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Yang keenam, berbaring menghadap ke kanan. Rasulullah juga menganjurkan untuk tidur dengan berbaring ke arah kanan, sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, Rasulullah juga melarang untuk tidur dalam posisi tengkurap, karena hal ini juga dimurkai Allah Ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap adalah posisi tidur yang dimurkai Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa begitu detail dan menyehatkan tidur ke sebelah kanan. Jantung kita akan lebih aman dan tidak tertekan. Menutup dengan doa. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah akan tidur, beliau akan berbaring di sisi kanan dan berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa huwaddu amri ilaika wa wajtu wajhiya illahu ilaika wa aljatu sori alaika astaghfirullah wa atubu ilaik amantu bika allasi ansalau wabina biyaikallazina arsalat. Artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku menghadap wajahku kepadamu, dan aku sandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Dalam Islam pula, ada adab-adab yang seharusnya dilakukan manusia ketika bangun tidur, tetapi kita membahas adab bangun tidur ala Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama, mengusap wajah. Rasulullah SAW rupanya memiliki kebiasaan mengusap ketika sudah masuk pertengahan malam. Yang pertama, mengusap wajah. Rasulullah SAW rupanya memiliki kebiasaan mengusap wajah ketika baru saja bangun dari tidur. Ini pun dikisahkan oleh Ibu Abbas. Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan lainnya. Yang kedua, membaca doa. Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu hal, termasuk ketika bangun tidur. Makanya Rasulullah SAW pun selalu membaca doa ketika bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Yang ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau duduk
lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mencuci tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencuci 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalaman berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, membersihkan hidung. Membersihkan hidung bisa dilakukan dengan menyodot air lewat hidung, lalu mengeluarkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, menggosok gigi dan bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk. Jiwanya akan merasakan rasa malas. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur tidak sekedar mengistirahatkan seluruh anggota badan, otot, dan pikiran setelah seharian beraktivitas. Tidur ibarat kematian atau kebangkitan. Ini tercermin dari doa yang sering dibaca sebelum dan sesudah bangun tidur. Para orang soleh selalu memaknai tidur dengan kematian. Bagi mereka, tidur adalah kematian sesaat. Ini terlihat dari cara mereka tidur menghadap kiblat, yakni tidur di atas sisi kanan, seperti mayat berbaring di liang lahat dengan bagian depan badan menghadap kiblat. Burung dara cendrawasih, carilah dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.